Oke, halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hello Gulo. Jadi pada video kali ini gue mau bahas sesuatu yang sangat menarik nih, dengan apa yang terjadi di Palestina dan masalah dengan Israel yang melakukan genosida. Dan katanya ini berkaitan dengan Perdana Menteri Israel yang bernama Benjamin Netanyahu. Yang mana katanya nih, kejadian ini atau hal ini tuh sudah diprediksi oleh banyak ahli politik. Apakah benar ada konspirasi yang berkaitan dengan Benjamin Netanyahu dan serangan yang terjadi kepada Palestina yang enggak imbang ini? Karena ternyata Benjamin Netanyahu ini memiliki sejarah yang cukup menarik, Nah, Benjamin Netanyahu ini adalah seorang Perdana Menteri yang saat ini masih menjabat. Selama karir politiknya tuh, dia 2 kali sudah menjabat menjadi Perdana Menteri Israel. Yang pertama di periode 1996 sampai 1999 dan 2009 sampai 2021. Dan dia sudah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 16 tahun. Nah, sejak tahun 2019 nih, Israel ini mengalami krisis demokrasi. Dan semua ini terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini terjerat 4 tuduhan korupsi. Nah, kasus pertamanya ini adalah sebuah kasus yang dinamakan kasus 1000 atau yang disebut juga sebagai skandal hadiah, Jadi Benjamin dan istrinya yang bernama Sarah ini diduga secara sistematis menuntut hadiah senilai sekitar 282.000 US dollar atau sekitar 4,1 miliar rupiah dalam bentuk perhiasan-perhiasan dan juga termasuk botol sampanye dan cerutu. Nah, hadiah ini tuh berasal dari 2 miliarder Australia yang bernama James Parker dan produser Hollywood Arnon Milchan sebagai imbalan atas bantuan politik dalam kurun waktu 2007 ke 2016. Kemudian ada juga yang lainnya yang bernama kasus 2000. Dalam kasus ini tuh Benjamin diduga mencoba untuk melakukan kesepakatan dengan perusahaan surat kabar terbesar kedua di Israel. Dia menawarkan untuk membantu meningkatkan penjualan surat kabar itu dengan imbalan liputan yang positif, Kemudian selanjutnya ada kasus 3000 atau yang dikenal dengan The Submarine Affair atau skandal korupsi pembelian kapal selam. Dan yang terakhir ada kasus 4000 atau yang dikenal dengan skandal Bezeq, di mana rekanan dekatnya Benjamin itu diduga memberikan sejumlah kemudahan pada perusahaan telekomunikasi terbesar di Israel yang bernama Bezeq Telekom Israel. Dengan imbalan, Benjamin dan Sarah mendapatkan pemberitaan positif dari sebuah portal berita bernama Walla News. Nah, selain itu Sarah juga ini dituduh menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadinya, seperti makan malam dan pesanan makanan yang bernilai 359.000 shekel atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Nah, sejak saat itu Benjamin dan Sarah ini melakukan berbagai hal untuk membuat mereka tuh tetap berkuasa di Israel, Nah, singkat cerita, kemudian pada bulan April 2019 nih, Israel itu mengadakan pemilihan dan Benjamin Netanyahu ini memenangkan pemilunya. Nah, tapi masalahnya dia tuh nggak bisa membentuk pemerintahan karena Knesset atau parlemen Israel itu bubar. Dan kemudian dilakukan kembalilah pemilihan pada bulan September 2019. Dan lagi-lagi pemerintahannya ini tetap aja nggak bisa dibentuk. Kemudian pemilu ketiganya itu terjadi pada bulan Maret tahun 2020 pada saat pandemi. Nah, pada saat itu Benjamin ini sadar bahwa dia tuh nggak bisa menangani krisis pandemi tersebut. Tapi dia tuh tetap berusaha untuk melakukan segala cara agar dia bisa berkuasa, agar dia bisa tetap menjadi Perdana Menteri di Israel. Nah, karena dia merasa kesusahan dalam mengatasi global pandemi tersebut, akhirnya Benjamin ini membentuk pemerintahan persatuan bersama Central Party, di mana setiap 6 bulan sekali mereka tuh akan bergantian pemimpin gitu, menjadi Perdana Menteri. Nah, kemudian singkat cerita, setelah 6 bulan pemimpinnya atau Perdana Menterinya ini Central Party, akhirnya kan bergantian Benjamin lah yang naik. Nah, yang mengagetkan adalah Benjamin itu membubarkan Central Party, dan dia itu mulailah melakukan pemilihan baru. Dan pemilihan kelimanya ini terjadi pada tahun 2022. Dan akhirnya Benjamin ini memenangkan pemilihannya lagi. Tapi pada saat itu Benjamin ini sadar bahwa dia tuh nggak bisa membentuk pemerintahan dengan partai yang biasa-biasa aja. Nah, supaya dia tetap berkuasa, dia itu menggandeng nih tokoh-tokoh yang dianggap ekstremis dan anti Palestina. Dan ini membuat dia tuh terkesan kayak kuat banget
Karena orang-orang atau tokoh-tokoh yang dia gandeng itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya, sangat-sangat patriotis, tapi memiliki pandangan yang sangat ekstrim. Sampai mereka tuh bisa dibilang mampu mengabaikan kemanusiaan. Yang pertama, Benjamin ini menunjuk Bezalel Smotrich, seseorang yang emang dikenal anti-Islam dan anti-Palestina. Bahkan dia itu merupakan bagian dari gerakan perluasan permukiman Yahudi sebagai menteri keuangannya. Nah, si Bezalel ini memiliki kekuasaan untuk memperluas permukiman Yahudi di sekitar 60% wilayah West Bank. Kemudian yang kedua, Benjamin itu menunjuk Itamar Ben-Gvir, seseorang yang saking ekstrimnya, partai orang ini sempat dianggap sebagai organisasi teroris. Dan si Itamar ini diberikan posisi sebagai Menteri Keamanan Nasional oleh Benjamin. Nah, si Itamar nih juga dia tuh sering banget mengkampanyekan agar warga Arab itu keluar dari Israel. Dia juga salah satu tokoh yang mendukung aneksasi Israel di West Bank. Kemudian karena dia saking ekstrimnya nih, dia tuh nggak boleh melakukan pelatihan IDF. Jadi semua rakyat Israel yang mencapai usia dewasa itu harus melakukan semacam wajib militer, baik perempuan maupun laki-laki. Dan semuanya harus melakukan ketika mereka berusia 18 sampai 23 tahun. Nah, dan si Itamar ini karena saking ekstrimnya, dia tuh sampai nggak boleh mengikuti wajib militer tersebut karena dianggap sudah terlalu ekstremis. Nah, kebayang nggak orang-orang seperti itu diberikan jabatan dan diberikan kekuasaan di sebuah pemerintahan. Nah, makanya semua orang tuh percaya bahwa yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu ini merupakan sebuah genosida karena dia dengan sengaja memasukkan orang-orang dengan pandangan yang sangat-sangat ekstrim di posisi penting di pemerintahannya. Dan dia sendiri itu bukan orang yang netral-netral aja sesuai dengan apa yang selalu disuarakan oleh pemerintahan Israel, bahwa mereka ini tuh cuman menyerang grup teroris yang ada bersama rakyat Palestina selagi mencoba untuk mengamankan warga-warga sipil Palestina, karena orang-orang yang berada di pemerintahannya saja merupakan orang-orang dengan pandangan-pandangan ekstrim. Nah, Benjamin ini bisa dibilang dia tuh memiliki dendam yang sangat besar karena kakaknya yang bernama Yonatan Netanyahu itu kehilangan nyawanya dalam operasi NTB saat pembebasan tawanan Israel. Jadi kasarnya kakaknya itu meninggal hanya karena dia tuh merupakan seseorang dari Israel gitu. Nah, setelah kakaknya itu meninggal, Benjamin Netanyahu yang pada saat itu tuh sebenarnya dia lagi ada di Boston, Amerika Serikat, dia tuh pulang ke Israel. Dan dari situ dia mulai menyuarakan kampanye-kampanye kebencian. Setelah itu Benjamin ini masuklah dia ke dunia politik dan akhirnya bisa mendapatkan posisi atau bisa menjadi Perdana Menteri di sana. Nah, sebenarnya sebelum dia menjabat sebagai Perdana Menteri, dia tuh udah bergabung gitu ya, udah memiliki banyak orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama kayak dia untuk menyerukan kebenciannya kepada Yitzhak Rabin yang pada saat itu merupakan Perdana Menteri Israel. Terutama ketika Yitzhak Rabin ini sudah berinisiatif untuk melakukan negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Tapi yang gilanya nih, pada tahun 1995 ketika Yitzhak Rabin ini meninggalkan aksi damai atau rapat umum yang dihadiri oleh 100.000 orang Israel yang mendukung perdamaian antara Israel dan Palestina, Yitzhak tiba-tiba diserang oleh seseorang aktivis yang menolak perjanjian Oslo. Dia ditembak sampai ada 3 peluru yang bersarang di tubuhnya. Dan jatuhnya dia tuh dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Dan pada saat kejadian itu yang lebih gila adalah pers di Israel itu banyak banget yang menuduh bahwa Benjamin ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut atau kejadian kematian Yitzhak Rabin. Karena pada saat kejadiannya Benjamin itu kayak nggak mengeluarkan reaksi apapun atau dia kayak biasa-biasa aja gitu loh. Nah, kembali lagi ke pembahasan yang tadi, sebelum perang ini terjadi yakni perang di mana Hamas meluncurkan roket pada tanggal 7 Oktober 2023, ratusan warga Israel itu berdemo di luar parlemen Israel dan juga di jalanan-jalanan Tel Aviv untuk sekali lagi menentang Benjamin.
Nah, kenapa? Apa alasan warga Israel itu udah benci banget sama Benjamin? Nah, ini semua terjadi karena semua tuduhan korupsi yang dilakukan oleh Benjamin. Dan selain kejadian itu, ternyata Benjamin ini berusaha untuk merombak peradilan Israel dan menghilangkan kemampuan Mahkamah Agung untuk mengadili dirinya atas tuduhan-tuduhan korupsinya. Nah, kemudian Benjamin itu bukan hanya diprotes atau ditentang oleh warganya sendiri, melainkan pada KTT G20, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang pada saat itu tuh katanya nggak tahu bahwa mikrofon itu masih nyala, sempat ngomong kepada mantan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Barack Obama. Dia tuh ngomong kayak gini, Netanyahu adalah seorang pembohong. Selain itu, mantan Sekretaris Jenderal NATO nih, Javier Solana, mengatakan bahwa Benjamin ini adalah politik terburuk dan terparah dalam sejarah Israel. Dia menjelaskan bahwa meskipun Amerika Serikat adalah sekutunya dan membantu Israel, Presiden Joe Biden itu sama sekali nggak suka kepada Benjamin. Mereka nggak bermusuhan, tapi mereka juga nggak berteman. Tapi Joe Biden itu belum pernah menerima Benjamin di White House. Nah, kemudian kenapa para sekutu Israel masih mendukung dan memasok banyak investasi untuk genosida ini? Tentunya semua ini berkaitan dengan uang. Selama ini orang-orang tuh berpikir bahwa alasannya adalah minyak atau kekuatan di tengah-tengah negara penguasa minyak. Tetapi saat ini banyak yang membahas tentang Ben Gurion Canal adalah sumber keuntungan yang menghasilkan sekitar 9 miliar dolar setiap tahunnya untuk Mesir. Dan dipercaya bahwa Israel, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis ingin membuat kanal untuk menyaingi terusan Suez yang menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dengan memakai senjata nuklir, terusan Israel akan bisa dilewati oleh 2 kapal sekaligus, menjadikannya jauh lebih menguntungkan. Jika dilihat, terusan tersebut akan membentang dari Teluk Aqaba di Laut Merah, Eilat atau kota pelabuhan di perbatasan Israel-Yordania, dan berakhir di jalur Gaza Utara. Makanya mereka meminta orang-orang Palestina untuk keluar dan pindah ke daerah selatan. Jadi semua yang kita lihat saat ini, pembunuhan warga sipil, pelanggaran hak asasi manusia, mungkin lagi-lagi hanya rencana barat untuk menguasai ekonomi dunia. Jadi bisa dibilang bahwa Benjamin Netanyahu ini adalah sosok yang sangat kontroversial. Jika dia dibilang sebagai pemimpin yang baik, yang tangguh seperti yang digambarkan, atau ketangguhannya itu berdasarkan kebijaksanaan karena dia mengerti taktik perang, sebenarnya enggak juga. Karena banyak nih ahli politik yang merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Benjamin ini hanya semata-mata karena dia mengikuti egonya yang tidak mau kalah. Karena jika dia sampai kalah nih dia tuh nggak bisa membuktikan kepada rakyat Israel yang ingin menjatuhkan dia bahwa dia adalah pemimpin yang bisa memenangkan Israel. Dan dengan semua uang yang masuk ke negaranya, pasokan dari para sekutu, kalau dia sampai nggak mampu untuk menutup perang ini dengan kemenangan Israel, dia sekali lagi gagal. Tidak sedikit orang yang yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina ini merupakan sebuah genosida untuk menghapus adanya Palestina dan membulatkan kemenangan Israel. Nah, setelah mengetahui apa yang barusan gue jelasin nih sebenarnya ini tuh menarik banget karena banyak orang tuh kan yang fokus hanya kepada konflik yang terjadi di Israel dan di Palestina. Tapi sebenarnya jika kita membahas tentang tokoh-tokoh yang ada di sana, kita tuh jadi bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya, contohnya itulah dia, Perdana Menteri Israel atau si Benjamin Netanyahu ini yang ternyata memiliki kasus-kasus korupsi dan memiliki ego pribadi gitu loh, sampai dia melakukan perbuatan seperti itu. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.